Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Tedi, mahasiswa Teknik Informatika, Institut Teknologi Sumatera, dengan NIM 122140058. Baik, teman-teman, di sini kita kembali lagi untuk mempelajari tentang notebook LM. Kemarin kita sudah mulai mempelajari hal-hal dasar seperti memasukkan dokumen dan juga menambahkan catatan. Di sini kita akan mencoba untuk mempelajari notebook LM lebih lanjut lagi. Kemarin kita sudah memulai untuk mempertanyakan sesuatu di chat ini. Contohnya, bagaimana prinsip dasar keamanan informasi China plus PS mendukung kerangka kerja keamanan organisasi. Kita tunggu beberapa waktu seperti kemarin. Nah, dia akan memberikan jawaban dari apa yang kita tanyakan berdasarkan dari sumber-sumber yang telah kita masukkan. Jika kita ingin menambahkannya sebagai catatan, kita bisa mengklik bagian ini. Ataupun kalau kita ingin mengcopy, mensalin, memberikan penilaian baik atau buruknya dari jawaban yang diberikan, bisa dari tanda jempol ini. Nah, di sini catatan juga bisa kita tambahkan berdasarkan beberapa saran yang diberikan oleh notebook LM ini, seperti panduan belajar, dokumen rangkuman, frequently asked question, dan lini masa. Coba kita pencet atau tekan panduan belajar, kita klik, dia akan memberikan catatan baru. Namun di sini dia memproses terlebih dahulu tentang panduan belajar tersebut berdasarkan 3 sumber yang telah kita berikan sebelumnya. Nah, di sini dia memberikan catatan baru. Kita klik ini untuk mengkecilkan kembali atau menutup tampilan catatan. Nah, sebelumnya saya sudah meminta kepada notebook LM ini untuk membuatkan sebuah ringkasan berbentuk audio yang tadi sedang berproses, dan inilah hasilnya. Sebentar. Kita tambahkan dulu. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini, kita akan dalami dua sumber penting nih dari materi Anda di dunia keamanan cyber. Ada referensi CISSP CBK dari ISCI dan juga buku teks Principles of Information Security. Isinya padat banget, tapi tenang, kita bantu saring intinya untuk Anda. Betul. Nah, jadi pada ringkasan audio ini dia memberikan seperti dua orang yang berbicara. Jadi tadi pertama ada Misi kita kali ini ya, yaitu seorang mengekstrak laki-laki pemahaman kunci. Konsep dasarnya apa, ancaman umumnya seperti apa. dan subjek keduanya adalah perempuan. Di sini untuk audio yang diberikan itu berdasarkan dari AI, teman-teman. Jadi kalau kita baca dari ringkasan audio itu apa? Ringkasan audio adalah diskusi interaktif dan mendalam yang meringkas topik utama di sumber Anda. Fitur ini bersifat eksperimental dan berikut beberapa catatan untuk membantu Anda memulai. Jadi fitur ini adalah fitur yang baru sebenarnya. Jadi hanya fitur yang baru yang sedang diuji coba, teman-teman. Nah, ringkasan audio ini dibuat oleh AI. Kemudian dia tidak bersifat komprehensif atau objektif tentang suatu topik, melainkan hanya cerminan dari sumber Anda, sumber kita ini tadi, teman-teman. Kalau kita baca lagi, ringkasan audio akan menggunakan bahasa output yang Anda pilih di setelan notebook. Nah, kita bisa mengatur ringkasan audio ini menggunakan bahasa output yang seperti apa berdasarkan setelan notebook kita, teman-teman. Nah, dalam meminta ringkasan audio ini, kita juga harus menunggu beberapa waktu untuk dihasilkannya ringkasan audio ini. Seperti tadi yang kita tunggu, teman-teman. Kemudian
Anda memerlukan akses edit ke notebook untuk membuat atau menghapus ringkasan audio, dan Anda dapat memberikan masukan terkait ringkasan audio menggunakan tombol suka dan tidak suka. Oke, jadi fitur ringkasan audio ini sangat membantu untuk teman-teman yang mungkin cara belajarnya adalah lebih ke audio, mendengarkan dan memahami apa yang dibicarakan oleh orang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa membagikan terkait catatan kita atau notebook LM ini. Untuk menambahkannya, kita bisa memasukkan email dari orang yang ingin kita tambahkan. Misal kita masukkan email Itera saya. Seperti itu. Contoh saja, teman-teman ya. Nah, di sini juga kita bisa lanjut ke bagian sumber. Di bagian sumber ini kita bisa menambahkan lagi berdasarkan folder kita ataupun Google Drive. Dan juga yang lebih baiknya lagi, kita bisa mencari sumber itu dari internet, teman-teman. Misal kita masukkan terkait CISSP. Nanti dia akan mencari sumber berdasarkan data yang ada di internet. Nanti kita pilih dan masukkan ke catatan kita. Kita pilih beberapa saja, teman-teman ya. Misal CISSP Certification Training, Bootcamps and Exam Preparation. Terus High Throughput Static Channel Interface Imaging Spectrometer based on, kayaknya itu nggak perlu. Nah, mungkin ini bisa nih, CISSP Case Study Uncovering Cybersecurity Success Strategies. Oke, kita impor. Nah, di sini dia akan menambahkan terkait materi ataupun sumber yang berdasarkan atau berasal dari internet, teman-teman. Oke. Jadi apa yang kita pelajarin hari ini adalah, pertama, membuat catatan itu kita bisa mengambil dari saran yang diberikan oleh notebook LM itu, seperti panduan belajar, dokumen rangkuman, dan lain-lain. Di sini juga kita belajar tentang ringkasan audio, di mana ringkasan audio adalah ringkasan yang diberikan notebook LM yang berasal dari audio buatan AI, seperti orang yang mengobrol, dua orang mengobrol, yang membahas tentang sumber ataupun materi kita, teman-teman. Kita juga belajar tentang cara membagikan catatan kita, kemudian cara untuk menambahkan sumber baru yang berasal dari internet. Dan ternyata setelah saya baca lagi, notebook LM ini juga memberikan tawaran untuk versi yang lebih advance atau notebook LM Plus dengan catatan seperti ini. Beberapa keuntungan atau benefit yang kita dapatkan jika menggunakan notebook LM Plus. Untuk harganya itu sendiri, karena masih uji coba, mungkin 0 rupiah per bulan, tapi harga aslinya itu 399.000 untuk per bulannya. Jika teman-teman tertarik, mungkin bisa menggunakan notebook LM Plus ini untuk hal-hal yang lebih advance lagi, teman-teman ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai segini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga teman-teman semua dapat belajar bersama saya dengan baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.